Dampak daripada bencana alam dan tanah longsor untuk wilayah Kecamatan Buku Utara ini ada 18 desa, kurang lebih 12.000 jiwa. Khususnya banjir adalah oleh masyarakat Kecamatan Buku Utara adalah salah satu peristiwa yang musiman. Namun demikian bahwa kejadian pada tahun 2007 ini adalah satu peristiwa yang tidak diduga-duga oleh masyarakat, diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi ya, dan waktunya cukup lama. Sungai dan tempat-tempat penampungan daripada air tidak bisa lagi menampung, sehingga itulah terjadi beberapa desa yang melanda longsor. Mempelajari keadaan kondisi lahan yang setiap tahunnya, bahwasanya Bungku Utara pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu curah hujan tinggi. Bahkan curah hujan yang bisa untuk menyebabkan terjadinya genangan yang berlebihan akibat karena curah hujannya mencapai di atas dari 400 mm per harinya. Lalu kemudian struktur tanah yang kita lihat di sini, seperti yang saya katakan bahwa topografinya 75% gunung, lalu kemudian 25% dataran. Lalu kemudian tekstur tanah yang kita lihat labil, ya rata-rata tanah yang aluvial, podsolik, latosol, yang mudah terjadi longsor akibat karena adanya penebangan yang secara liar. Nah, baru kemudian kita ketahui juga bahwa petani, selain juga petani, banyak juga masyarakat kita yang selalu mengolah hutan, membongkar hutan, mengakibatkan tanpa mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi ke depan. Dan melihat ada beberapa tempat, ada beberapa titik sangat rawan sekali, antara lain Boba, terus Beruru. Kemarin kita lihat bahwa ada renggang dan ada kemungkinannya akan terjadi longsor lagi. Apakah longsornya pada saat musim kemarau, itu yang jelas akan terjadi, karena dengan terjadinya musim hujan kemarin itu sudah menyebabkan ada beberapa titik yang batu-batu yang bagian di atas itu sudah renggang. Ya, ini akan bisa terjadi, mengundang kembali datanya di longsor lagi. Oh, sumurnya pada waktu itu ya kena banjir juga, Pak. Airnya masuk ya. Ya, kita sudah mengungsi ke sini, Pak, ke lokasi ini. Jadi airnya kita tetap juga ambil karena soalnya tidak ada yang lain, Pak. Itu tidak pernah juga diminum, bagaimana juga air selalu kotor. Baru tidak pernah juga dikuras seperti begini, toh, baru berlumut juga. Jadi selama ada sumur tidak pernah difungsikan untuk pakai minum. Cuma untuk di sebelah sana kan tetangga di tadi itu air waktu belum Pak, memang juga air tidak masuk lumpur dan kan tinggi sumurnya. Cuma begitu kotor karena air sudah penuh keliling pinggir sumur itu. Oke. Jadi ketika kita pertama kali datang di sini, yang kita lakukan adalah asesmen waktu itu ke lokasi-lokasi yang terkena banjir dan longsor.
kemudian kita dapatkan masalah yang utama adalah pemenuhan untuk kebutuhan air bersih ya, untuk minum dan cuci dan lain sebagainya. Karena jaringan pipa PDAM yang selama ini mensuplai masyarakat itu telah rusak. Kemudian kita libatkan masyarakat di lokasi pengurasan ya. Di lokasi pengurasan ada beberapa orang yang kemudian kita latih untuk menggunakan peralatan pompa tersebut, bagaimana membersihkan sumur yang baik, bagaimana cara merawat pompanya, bagaimana kalau ada trouble dan lain sebagainya, itu kita latih. Kemudian kita bersama-sama dengan masyarakat melakukan pembersihan sumur-sumur tersebut. Biasanya kita sedot dulu airnya ya, kemudian air habis, kemudian kira-kira tinggal sejengkal 2 jengkal kita lihat apakah banyak lumpurnya. Ketika banyak lumpur, mau tidak mau kita harus turun ke dalam sumur untuk mengambil lumpurnya, untuk membersihkan lumpurnya, baik secara manual maupun menggunakan pompa. Bagaimana caranya, yang penting lumpur itu bersih. Kenapa dia panjat tadi waktu ini ya? Kenapa tidak ikut panjat pinang kemarin kalau gitu? Jadi kita tidak ada perbedaan. Jadi satu desa kita bersihkan semuanya, semua yang punya sumur kita kuraskan semuanya selama masyarakat yang punya sumur meminta dan mau untuk dibersihkan sumurnya. Sumurnya sudah termasuk bagus juga Pak, sudah bisa yang kita begitu untuk dipakai masak juga bisa Pak. Jadi memang kita dengan Bari dengan IDEP itu mempunyai, sudah beberapa kali kita bekerja sama seperti di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Morowali, beberapa lokasi-lokasi, dan ini sebenarnya merupakan kemitraan yang cukup baik ya, karena kita mempunyai tenaga-tenaga evakuasi, tenaga-tenaga emergency first respond di lapangan. Sementara IDEP sendiri mencoba melingkan dengan beberapa donatur-donatur yang bisa, sehingga kita bisa menjadi suatu jaringan kolaborasi yang cukup baik. Kalau kebutuhan yang paling mendesak sekarang saya itu 9 pokok bahan makanan itu. Karena betul-betul mereka ini tidak ada tempat pencarian lagi. Nah, sekarang yang lebih berharga sekarang ini tuh beras 1 liter daripada uang 100.000. Nah, kalau kita orang ini bantuan yang masuk banyak ini, saya rasa boleh bantuannya, macam pakaian bekas, gitu. Tapi makanan masih kurang. Baru kita orang ini terutama itu makanan. Sudah hampir 2 minggu belum ada beras muncul.
Jadi lain-lain ini yang punya adik-adik banyak, kalau malam ribut. Anak-anak menangis, mungkin ada kekurangan setahu. Terpengaruh nyamuk atau dingin atau lapar, semua tidak tahu. Semua saya pikir-pikir, kasihan ini. Saya mau bantu juga teman, saya mau ambil di mana Pak?